adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya teman-teman? Sudahkah siap untuk ibadah hari ini? Kalau aku sudah. Oh, Alex sudah siap ya? Alex sudah hafal belum bacaan kitab suci hari ini? Sudah dong, Ma. Bahan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 2. Benar kan, Ma? Betul. Oke deh, kalau begitu kita mulai ibadah hari ini. Kita semua memuji Tuhan. Iya, Ma, setuju. Yuk teman-teman, kita puji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Mari kita harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Alex, kamu pakai gelang apa itu? Ini gelangku, Ma. Aku buat sendiri. Oh, hebat kamu. Ini apa tulisannya ya? Ini tulisannya brave. Jadi gelang ini mengingatkan Alex untuk berani. Berani apa, Nak? Berani untuk tidak berbohong dan berkata jujur, Ma. Wah, bagus itu, Nak. Mami yakin Alex pasti bisa karena Tuhan Yesus selalu menolong kita. Aku jadi ingat dengan pujian Yesus itulah satu-satunya penolong yang sesungguhnya. Yuk, Ma, kita nyanyi sama-sama. Ayo. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Alex, Tuhan Yesus juga memberikan kita penolong loh. Oh ya, Mas, siapa penolongnya? Nah, mari kita dengar firman Tuhan yuk. Ayo, Ma, kita angkat pujian firman Tuhan. Ku dengar ya, Ma. Oke, Alex. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Adik-adik sehat semua ya di rumah ya. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kakak pimpin dulu dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang kami sembahnya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan berkat-Mu, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul
di sini di masa pandemi ini, walaupun dalam ibadah online, Kau selalu beri kami kesehatan sehingga kami bisa melakukan ibadah ini. Tuhan, sertai kami Tuhan, beri hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh belajar bersama tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini diberi judul Yesus memberikan roh yang dijanjikan. Bacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 2. Jadi dalam Kisah Para Rasul 2 ini ada 3 perikop ya, atau 3 bagian. Yang pertama adalah mengenai Pentakosta. Jadi Pentakosta ini adalah dulunya adalah tradisi dari orang Yahudi, di mana ini merupakan hari raya umat Yahudi yang diselenggarakan 50 hari setelah Paskah. Makanya dibilang Pentakosta ya. Penta itu kan artinya 5 ya adik-adik ya. Ini merupakan hari raya pengucapan syukur bangsa Israel atas hasil panen gandumnya. Nah, pesta ini dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah. Jadi kalau 7 minggu berarti kan hari ke-50-nya. Nah, pada hari Pentakosta ini rasul-rasul berkumpul di satu tempat di Yerusalem, di mana pada saat itu Yerusalem merupakan pusat kehidupan politik dan keagamaan orang Yahudi, di mana pada hari itu, pada hari Pentakosta ini, seluruh peziarah dari seluruh dunia pergi ke Yerusalem. Nah, kemudian berkumpullah murid-murid ini atau rasul-rasul ini satu tempat di Yerusalem pada saat hari Pentakosta tersebut. Nah, kemudian ketika mereka berkumpul, mereka berdoa bersama, turunlah Roh Kudus melingkupi mereka masing-masing. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 2, di situ digambarkan turunnya Roh Kudus itu dalam berupa lidah-lidah api. Nah, setelah Roh Kudus turun, kemudian mereka menjadi mampu, menjadi bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa. Bahasa yang digunakan itu bahasa orang Partia, contohnya ya, atau orang Media. Jadi ini orang-orang yang ada di zaman itu, orang Elam, orang Mesopotamia, orang Yudea dan Kapadokia dan lain-lain lah, banyak lah. Jadi adik-adik bayangkan, karena pada hari raya Pentakosta itu semua orang berkumpul di Yerusalem, semua orang dengan suku bangsa, dengan bahasanya. Nah, mereka menjadi heran karena rasul-rasul ini bisa berbicara dengan bahasa mereka ya. Misalnya kita orang Indonesia datang pada saat itu, kemudian kita mendengar rasul-rasul ini berbicara bahasa Indonesia kan, gitu. Wah, ada yang bisa bahasa Indonesia kan, gitu ya kira-kira ya. Nah, mereka menjadi takjub pada saat itu, dan ya bayangkan kemudian dengan kemampuannya berbahasa masing-masing, mereka kemudian bercerita dan memuji-muji Allah, menceritakan kehebatan dan kuasa Allah. Nah, kemudian setelah itu Petrus dengan kuasa Roh Kudus kemudian juga
dimampukan dan menyampaikan berita Injil. Berita Injil ini apa? Ya, berita Injil mengenai mulai dari bagaimana Mesias dijanjikan, kemudian Yesus disalibkan dan disalibkan oleh orang Israel, dan Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tentunya kan bisa dibayangkan karena Yerusalem ini adalah pusat keagamaan orang Yahudi, membutuhkan keberanian untuk bisa menceritakan mengenai Yesus, karena Yesus sendiri kan disalibkan oleh orang Yahudi karena dianggap melakukan penistaan agama Yahudi kan, karena Yesus menyatakan diri sebagai Allah dan itu hal yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi pada saat itu. Nah, dengan keberaniannya ini kemudian ada 3.000 orang yang kemudian bertobat dan memberikan diri untuk dibaptis oleh Petrus dan rasul-rasul. Dan inilah kemudian 3.000 orang ini yang menjadi persekutuan orang percaya atau yang kita sebut dengan gereja mula-mula. Inilah yang menjadi cikal bakal dari gereja yang ada sampai saat ini. Nah, kemudian pada yang bagian ketiga tadi kan kakak bilang ada 3 bagian ya. Tadi bagian yang pertama itu mengenai Pentakosta, kemudian bagian yang kedua adalah mengenai khotbah Petrus yang menceritakan Injil kepada orang-orang Yahudi, dan kemudian bagian yang ketiga adalah menjelaskan tentang cara hidup jemaat yang pertama. Jadi yang tadi 3.000 orang ini kemudian menjadi gereja mula-mula. Inilah yang kemudian dianggap sebagai atau dikatakan sebagai jemaat yang pertama. Di situ diceritakan bahwa jemaat yang pertama ini, jemaat yang mula-mula ini bertumbuh dalam iman, bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, berkumpul dan berdoa bersama. Mereka juga memecah-mecah roti, makan bersama, kan kemudian membagi-bagikan harta bendanya bersama. Dan kalau kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 46-47, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, bagaimana kita memaknainya sekarang dengan kita sekarang adik-adik dan juga kakak ya, kita sebagai seluruh sebuah warga gereja. Nah, kita juga merayakan Pentakosta dengan memberikan persembahan syukur tahunan. Nanti kan ini kan minggu depan kan Paskah ya, nanti 50 hari kemudian sebagai Pentakosta kita merayakannya dengan memberikan persembahan syukur tahunan. Jadi Pentakosta ini merupakan pengingat kita akan turunnya Roh Kudus, atau yang disebut juga dengan Parakletos atau Roh Penolong. Nah, sebagaimana Roh Kudus telah melawat jemaat mula-mula, bagaimana dengan kita sekarang? Ya sama sebenarnya, karena kita sudah mengaku percaya, maka Roh Kudus ada tinggal di dalam hati kita, di dalam hati kakak, dalam hati adik-adik ya. Dia memberi kekuatan dan juga memberi pertolongan, makanya dibilang sebagai Roh Penolong. Nah, contohnya dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hati kita, kita menjadi berani seperti Petrus, berani berkhotbah. Dia juga di dalam diri adik-adik membuat kita berani untuk contohnya untuk belajar mandiri, berani untuk tidak menyontek,
berani untuk mengerjakan PR sendiri, ya kan? Kan itu membutuhkan keberanian tersendiri. Berani juga untuk tidak malas-malas, berani untuk membantu mama papa di rumah, berani untuk mengatakan hal yang benar, berani bersaksi untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita tidak berani atau masih tidak berani, apakah Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri kita? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya, ketika kita mengaku percaya, Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam diri kita. Persoalannya, kadang-kadang kita lebih mengutamakan keinginan kita untuk malas-malasan, keinginan kita untuk menggampangkan segala sesuatu sehingga tidak mau mengerjakan PR, atau menggampangkan sehingga ya udah nyontek aja, lihat punya teman kan gitu. Jadi kita lebih mengutamakan keinginan kita daripada kita tidak keinginan dari Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam segala hal kita harus mengingat adanya Roh Penolong dalam diri kita, adanya Roh Kudus di dalam diri kita, dalam diri adik-adik, sehingga kita boleh selalu meminta pertolongan kepada Roh Kudus untuk dapat dimampukan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kira-kira begitu adik-adik. Jadi fokus pelajaran kita hari ini adalah pertama, Roh Kudus akan selalu tinggal di dalam diri orang yang percaya, orang yang pengikut Kristus seperti kita, orang-orang yang sudah diselamatkan walaupun selagi kita masih berdosa, kan begitu tadi katanya ya. Kemudian Roh Kudus juga menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Tadi kan dikatakan bahwa orang-orang suka dengan jemaat yang mula-mula itu karena pertolongan Roh Kudus. Jadi dengan cara itu menjadi saksi bagi Kristus. Kemudian juga bertumbuh dalam pemahaman mengenai apa artinya menjadi bagian dari gereja. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Halo adik-adik, aktivitas hari ini kita akan membuat gelang brief seperti gelangnya Alex. Bahan yang kita butuhkan: pita atau tali, gunting, spidol, dan sedotan bekas. Caranya, sedotan bekas ini kita gunting kecil-kecil ya adik-adik. Kita gunting sebanyak 5 karena brief itu terdiri dari 5 huruf. Setelah kita gunting, kita tulis tulisan brave atau berani. 1 sedotan 1 huruf. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita masukkan ke dalam tali ini. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu ini kita bisa ikat di tangan kita. Gelang ini mengingatkan kita untuk menjadi anak yang berani untuk berbuat baik dan berkata jujur. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Yuk adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam kotak atau celengan persembahan ibadah online di rumah. Minta tolong mama papa ya untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening ini. Aku bawa dan berikan persembahanmu pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini agar bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik ingat ya, Roh Kudus turun pada hari Pentakosta kepada muridnya dan Roh Kudus tinggal di dalam diri dari orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Adik-adik, sekarang kita sampai pada akhir ibadah kita. Nah, sebelumnya kakak akan pimpin dulu dengan doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan dari awal sampai akhir dari ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mampukan kami sehingga boleh mendengarkan juga, belajar bersama mengenai firman-Mu. Kami berdoa juga untuk adik-adik kami Tuhan, untuk anak-anak kami, Kau selalu dampingi mereka Tuhan, sertai dalam masa pandemi ini dengan pembelajaran jarak jauh. Selalu beri kesehatan, mampukan mereka dalam mengikuti pelajaran-pelajarannya walaupun dilakukan secara online. Juga sertai orang tua yang mendampingi anak-anak kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan guru sekolah minggu Tuhan. Kau selalu beri hikmat Tuhan kepada kami Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat untuk anak-anak kami, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai.